Ibu, perkenalkan nama saya Indah Manisha Manalu dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Sekarang berada di jenjang semester 4. Ingin mewawancara Ibu terkait dengan 8 keterampilan indikator, 8 keterampilan dasar indikator mengajar untuk menjadi tunai. Wawancara ini merupakan bagian dari ujian akhir semester yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Sebelumnya, kalau boleh saya tahu, Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, untuk pertama sekali perkenalkan nama saya Marta Rita Caroline Burnett, SPD. Saat ini saya menjadi wali kelas 5A. Untuk pengalaman mengajar sendiri sudah sekitar 11 tahun mengajar. Sebelumnya Ibu ada fokus mengajar di bidang studi apa? Kebetulan saya ini lulusan dari Unimed, itu jurusan bahasa Inggris, ya, untuk sekali bahasa Inggris. Namun karena keadaan ya yang harus dilakukan kalau guru SD, ya apalagi mengampu wali kelas, jadi saya kembali kuliah untuk mengambil jurusan PGSD. Itu sudah S2. Masih S1 di Unimed bahasa Inggris dan S1 lagi di PGSD, jurusan PGSD ya. Dua kali berarti. Sekarang kita boleh langsung masuk ke pertanyaannya. Oke. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit apa-apa saja 8 keterampilan dasar mengajar menurut ahli Purna. Yang pertama itu ada keterampilan bertanya, yang kedua keterampilan memberikan penguatan, yang ketiga keterampilan membuat variasi dalam kegiatan pembelajaran, yang keempat keterampilan menjelaskan, yang kelima keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, yang keenam keterampilan mengelola kelas, yang ketujuh keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, dan yang terakhir itu adalah keterampilan membuat rencana pembelajaran. Langsung saja pada pertanyaan pertama, pada keterampilan bertanya. Pertanyaan pertama itu, Bu, bagaimana Ibu merancang pertanyaan untuk mendorong siswa berpikir kritis di kelas? Misalnya kan Ibu sudah menjelaskan materi di kelas, lalu Ibu ingin bertanya kepada siswa apakah mereka sudah paham terkait yang Ibu jelaskan. Itu bagaimana caranya? Oke, sudah jelas ya kalau untuk membuat pertanyaan itu boleh di awal, boleh di tengah, boleh juga di akhir pembelajaran. Kita lakukan itu di awal sudah pasti untuk menarik perhatian siswa ya. Ada namanya pertanyaan pemantik yang gunanya fungsinya itu membuat siswa itu fokus, kemudian membuat siswa itu penasaran dengan materi apa yang mau kita ajarkan, kemudian membuat siswa itu juga termotivasi ya, seperti itu. Kemudian kalau di tengah, ya mungkin pada saat kita selesai menjelaskan materi, kita mau tahu sejauh mana pengetahuan siswa terhadap materi yang kita buat. Seperti itu, boleh kita berikan pertanyaan untuk beberapa siswa. Nah, dengan cara seperti itu, kita bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita ajarkan. Dari jawaban-jawaban mereka, ya kita bisa buat kesimpulan dari materi yang kita ajarkan. Tadi kan Ibu ada mengatakan menerima jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Nah, di kelas itu pasti ada siswa yang pemalu, tidak berani bertanya. Nah, pertanyaannya apa strategi yang Ibu lakukan untuk memastikan siswa yang pemalu itu dapat berpartisipasi dalam diskusi kelas? Kalau untuk siswa yang pemalu, saya yakin kalau dia menyodorkan dirinya sendiri itu tidak mungkin namanya juga dia pemalu. Tapi ketika kita yang menyebut namanya seperti itu secara tidak langsung memberi rangsangan ya. Dan kita upayakan pertanyaan itu yang sesederhana mungkin agar dia mau menjawab ya, seperti itu. Kemudian apapun nanti hasilnya, apapun nanti jawabannya, artinya kita tidak memojokkan, kita tetap harus apresiasi. Jadi mudah-mudahan itu bisa memicu dia untuk selanjutnya berusaha untuk membuat pertanyaan ataupun bertanya atau menjawab pertanyaan. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut pada bagian yang kedua, yaitu keterampilan memberikan penguatan di akhir pembelajaran. Apa bentuk penguatan positif yang paling efektif menurut pengalaman Ibu dalam memberikan motivasi belajar siswa? Yang namanya penguatan, saya rasa itu tidak pernah terlepas dari yang namanya
umpan balik. Ya, jadi umpan balik merupakan salah satu penguatan yang cukup positif menurut saya, agar kiranya dengan umpan balik kita bisa memberikan penguatan terhadap siswa berdasarkan respon yang mereka berikan. Jadi umpan balik itu merupakan salah satu penguatan yang positif menurut saya. Menurut Ibu, memberikan penguatan itu salah satu hal yang positif yang dilakukan. Menurut Ibu itu hal yang wajib diberikan kepada siswa atau tidak? Kalau menurut saya pribadi itu wajib, karena dengan adanya umpan balik, ya boleh juga kita katakan dengan adanya refleksi, kita mengetahui apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kelebihan kita, dan apa yang menjadi kelemahan ataupun kelebihan dalam pembelajaran yang baru kita laksanakan. Terima kasih. Kita lanjut pada bagian yang ketiga. Di bagian ketiga itu keterampilan membuat variasi stimulus. Itu seperti membuat variasi metode-metode, apakah Ibu menggunakan metode yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertanyaannya itu, apa variasi teknik yang Ibu gunakan untuk menjaga perhatian siswa selama pembelajaran? Misalnya nih, Ibu menggunakan media atau metode tertentu. Kalau metode sudah pasti kita upayakan bervariasi agar tidak monoton ya, tidak membosankan keadaan kelasnya. Untuk metode-metode sendiri sebenarnya ada banyak metode pembelajarannya yang kita ketahui, ada konseptual ya kan, ada problem, ada juga project seperti itu. Nah, kalau dikatakan bagaimana caranya agar itu tetap fokus gitu seperti itu, ya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan mungkin ya di sela-sela pembelajaran, itu memberikan pertanyaan atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan sedikit apa yang baru dijelaskan, jadi tetap fokus dalam pembelajaran. Metode itu memang punya kelemahan, ada kelemahannya, ada kelebihannya ya, tapi saya rasa sejauh keadaan kelasnya masih kondusif, metode itu akan berhasil membuat variasi-variasi dalam pembelajaran. Boleh saya minta contoh kelemahan dalam menggunakan metode itu seperti apa? Contohnya untuk metode pembelajaran berdiferensiasi lah saya katakan ya. Berdiferensiasi kan kita harus kelompokkan siswa yang lemah, yang sedang, yang punya IQ lebih tinggi lah, kemampuan tinggi. Secara apa ya, siswa ini kan kalau merasa dia digabungkan dengan yang lemah, kok gitu ya, kenapa kita digabungkan ya dengan yang lemah aja, ada rasa minder, ada rasa insecure kan gitu. Terus secara tidak langsung juga materi yang kita berikan itu yang harus sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ketika mungkin nanti saatnya jumpa materi yang lebih sulit, ya mereka tetap punya kendala tersendiri. Terus untuk pembelajaran berdiferensiasi sendiri kan kita perlu waktu yang cukup lama untuk melakukan itu, karena harus ada 3 materi, 3 cara yang harus kita sediakan, karena orang-orang yang kita hadapi pun sudah beberapa jenis, seperti kelompoknya ada beberapa. Nah, penerapan metode yang seperti Ibu jelaskan tadi, yaitu metode yang diferensiasi itu sudah Ibu terapkan di kelas berapa? Kebetulan di kelas saya sendiri sudah pernah saya terapkan, karena kemarin itu kita juga punya namanya project yang harus kita selesaikan. Kemudian dari guru penggerak itu harus kita buat. Jadi saya sendiri sudah melaksanakannya di kelas, walaupun tidak untuk semua materi ya saya lakukan, tapi sudah saya laksanakan. Terima kasih. Kita lanjut pada pertanyaan yang bagian keempat, itu pada bagian keterampilan menjelaskan materi kepada anak. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana Ibu menyajikan informasi agar mudah dipahami oleh siswa SD? Apakah ada contoh materi yang Ibu anggap sulit dan bagaimana cara menjelaskannya? Nah, kalau saya sendiri, adakah materi yang sulit? Sudah pasti ada ya, sudah pasti ada, baik bidang studi apapun ada pasti beberapa materi yang sulit. Kalau saya sendiri, cara saya untuk menjelaskan kepada siswa, kebetulan sekolah kita itu ada yang namanya proyektor ya, Infokus. Jadi kesulitan saya itu bisa terbantu dengan adanya Infokus seperti itu ya, ada laptop. Jadi ada hal-hal mungkin yang belum kita ketahui, kita kuasai dengan maksimal, tapi bisa kita jelaskan kepada siswa dengan bantuan Infokus ya, kita katakanlah internet sekarang. Dalam penggunaan Infokus itu Ibu ada juga waktu menampilkan, seperti contohnya itu media ajar, video pembelajaran. Di waktu Ibu menampilkan video pembelajaran tersebut, apakah Ibu bertanya kembali lagi kepada siswa Ibu tentang materi yang Ibu berikan dalam video tersebut, apakah mereka memahaminya atau tidak?
Eh, Kalau saya sendiri, ketika saya menampilkan video pembelajaran itu tidak langsung saya putar sampai habis. Jadi ketika kita tayangkan seperti itu, ada hal-hal yang kita rasa itu perlu dipertanyakan, karena kita rasa mungkin dengan menggunakan bahasa yang jarang didengar, jarang ditemukan. Jadi kita stop dulu, kita berhentikan dulu, kemudian kita tanya sama siswa, ngerti nggak apa yang dibilang, seperti itu ya. Jadi ada tadi feedback lah, ada respon-respon ya, dan paling nggak langsung sampai habis. Jadi saya selalu potong dulu, kira-kira ada hal yang perlu ditanya, ada hal yang masih baru, saya berhentikan, baru lanjut lagi, seperti itu. Seperti itu ya. Oke, lanjut pada bagian yang kelima, yaitu pada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Oke. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana Ibu membuka pembelajaran agar siswa Ibu merasa tertarik dan siap belajar? Apakah ada kegiatan khusus yang Ibu lakukan pada siswa tersebut di dalam kelas? Kalau untuk membuka pelajaran, seperti yang saya utarakan di awal tadi ya, sudah pasti kita sediakan beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, yang berhubungan dengan materi atau mungkin masih berhubungan sedikit saja. Artinya pertanyaan terbuka, tidak tertutup yang hanya sekedar menghafal seperti itu. Itu gunanya untuk memfokuskan siswa gitu ya, untuk mencari respon mereka, memfokuskan respon, terus memotivasi mereka untuk materi yang akan kita ajarkan seperti itu. Ibu ada membuat kegiatan seperti ice breaking tadi yang pembelajaran? Kalau ice breaking sendiri saya buat, tapi tidak untuk seluruh materi ya, tidak untuk seluruh. Tapi pada umumnya kita buat ice breaking. Tapi jujur saya sendiri itu lebih sering membuat ice breaking itu di akhir dan di tengah, karena kita tahu kan kalau untuk akhir pembelajaran atau pertengahan pembelajaran itu siswa sudah lebih bosan, boring gitu ya, agak-agak nggak nyaman. Nah, kita buat ice breakingnya saya lebih sering di situ, karena kalau di awal sebenarnya mereka itu masih seger-segernya gitu. Pertanyaannya itu yang pada bagian penutup pembelajaran, apa cara Ibu memastikan siswa dapat merefleksikan yang telah mereka pelajari pada akhir pembelajaran? Oke, untuk saya sendiri merefleksikan itu boleh bertanya kepada beberapa siswa bagaimana perasaannya setelah mendengarkan materi yang kita ajarkan, bagaimana perasaannya dengan pembelajaran yang baru kita adakan, senangkah, sedihkah, khawatirkah, takutkah, gitu ya, kita tanyakan kepada siswa. Terus untuk merangkum pembelajaran sendiri ya mungkin dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, sudah pasti pertanyaan kita berikan, atau mungkin mereka yang bertanya kita berikan lagi, dan secara nggak langsung itu sudah menjadi sebuah kesimpulan dari pembelajaran yang kita adakan. Pada akhir pembelajaran tersebut, adakah terkadang waktu Ibu selesai mengajar ingin menutup kelas dan Ibu meminta siswa Ibu untuk bertanya? Ada tidak seringkali Ibu temui yang tidak ada pertanyaan sama sekali? Itu bagaimana? Kalau saya tanya tidak ada yang bertanya, ya kembali saya yang harus bertanya gitu. Saya tidak akan biarkan itu berlalu gitu aja. Kalau memang mereka tidak bertanya, ya saya yang bertanya. Artinya di situ kan guru sudah juga melihat sejauh mana mereka mengerti materi yang kita ajarkan melalui pertanyaan yang kita berikan. Kita lanjut pada nomor bagian ke-6, itu pada keterampilan mengelola kelas. Nah, dalam mengelola kelas tersebut, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengelola kelas dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Oke, untuk mengelola kelas, kita tahu ya yang namanya siswa itu beraneka ragam sifatnya, beraneka ragam latar belakangnya, dan beraneka ragam pula kasus ataupun masalah-masalah yang mereka bawa dari rumah. Ya, ketika awal pembelajaran kita mulai, ada mungkin yang cemberut, ada mungkin yang marah, ada mungkin yang kesal, ada yang senang. Jadi itu merupakan salah satu kesulitan tersendiri buat kita untuk mengelola kelas. Artinya kan kita harus buat senyaman mungkin ya, sesenang mungkin, apapun masalah yang mereka hadapi kita buat senyaman mungkin. Nah, mungkin di situ tingkat kesulitannya. Kalau tanya kesulitan, kalau cara-caranya ya mungkin itu tadi dengan ice breaking ya, itu kan kembali dinolkan ya, kembali di press gitu, artinya dibuat senang. Kita upayakan kelas itu senyaman mungkin ya, mungkin dengan membuat kesepakatan kelas juga ya, itu salah satu cara untuk membuat untuk membuat suasana kelas itu kondusif. Apa yang sudah kita sepakati, boleh tidak jalan sembarangan, boleh tidak keluar sembarangan, boleh tidak berbicara sembarangan. Nah, dengan seperti itu kan membuat suasana kelas itu lebih nyaman. Kita upayakan seperti itu. Terima kasih. Kita lanjut pada bagian yang ke-7.
keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Itu pertanyaannya, bagaimana Ibu memfasilitasi diskusi kelompok kecil di kelas dan adakah metode tertentu yang Ibu gunakan? Terlepas dari pembelajaran berdiferensiasi ya, itu kan termasuk diskusi kelompok juga. Tapi kalau kita adakan diskusi yang heterogen ya seperti itu, saya lebih senang itu menggabungkan siswa yang tingkat kemampuannya itu tinggi dengan yang rendah, dengan yang sedang, artinya bervariasi dalam kelompok. Gunanya sih sudah pasti untuk saling memotivasi, untuk saling bertukar pikiran, saling sharing seperti itu. Sarana yang kita berikan sudah pasti materi pembelajaran ya. Kemudian kita juga upayakan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memicu jawaban-jawaban dari setiap kelompok seperti itu. Berarti dalam fasilitasinya itu yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, betul. Nah, dalam kelompok heterogen tersebut kan yang seperti Ibu bilang pada metode berdiferensiasi kan ada Ibu pisahkan itu mana yang kemampuan tinggi, sedang, dan yang rendah. Dalam kelompok tersebut seringkah ada cekcok di antara mereka? Gitu, Bu. Namanya siswa sudah pasti ada cekcok, ada keributan seperti itu ya. Tapi terlepas dari itu semua, itu kan kita lakukan agar materi itu bisa sampai, agar materi itu bisa lebih dimengerti oleh siswa gitu ya. Kalaupun ada cekcok sedikit ya hanya satu, kita harus fasilitasi. Ketika mereka kita kelompokkan bukan berarti kita lepas tangan. Artinya kita tetap harus datangi apa yang menjadi kesulitan mereka. Datangi lagi kelompok yang satu, apa yang menjadi kendala sama mereka. Kita tidak bisa lepas yang namanya siswa seperti itu. Oke, Bu, terima kasih. Kita lanjut pada pertanyaan yang terakhir, yaitu keterampilan dalam membuat rencana pembelajaran. Sebelumnya yang pernah Ibu buat, Ibu pernah membuat RPP. Kalau digunakan di sekolah itu RPP atau modul ajar? Untuk saat ini sudah masih modul ajar. Kenapa? Karena kita kan merdeka belajar ini ya, menggunakan modul ajar. Modul ajar sendiri itu kita buat sesuai dengan kebutuhan sekolah. Walaupun kadang kita masih ATM ya, ada namanya ambil, tiru, modifikasi. Tapi modifikasinya sudah pasti kita sesuaikan dengan kebutuhan sekolah seperti itu. Pertanyaannya itu, bagaimana Ibu menyusun rencana pembelajaran tersebut yang efektif untuk di kelas SD? Apakah ada komponen yang sangat penting yang Ibu perhatikan dalam komponen tersebut? Kalau saya sendiri, pasti saya harus memperhatikan yang namanya kebutuhan siswa. Kemudian sarana dan prasarana. Kita tidak mungkin buat contoh harus yang menggunakan video pembelajaran sementara yang fokusnya nggak ada, gitu kan? Kita harus tetap perhatikan dulu kebutuhan siswanya seperti apa sih yang bisa kita berikan sama siswa. Kemudian bisa tidak sekolah memfasilitasinya seperti itu. Nah, dalam Ibu kan sudah membuat RPP tersebut atau modul ajar tersebut. Nah, waktu Ibu mengaplikasikannya di dalam kelas, pernah tidak dalam situasi kelas tersebut di luar dari jangkauan yang Ibu rancangkan? Kalau di luar dari jangkauan mungkin tidak, tapi kalau namanya melenceng sedikit-sedikit itu sudah pasti ada aja itu ya. Artinya kita sudah rencanakan, sudah kita buat dengan sebaik mungkin ya. Ternyata ketika kita lakukan tidak sesuai dengan ekspektasi kan gitu ya, itu sudah pasti ada. Mungkin karena keadaan kelas pada saat itu, bisa juga dengan kondisi kelas mungkin siswanya ada yang sakit atau yang seperti apa, ada yang berantem, jadi kadang kita nggak sesuai. Terus penggunaan waktu mungkin yang kurang kan ya, alokasi waktunya kurang, jadi ada aja kendala. Tapi kalau sampai melenceng mungkin itu nggak melenceng jauh lah, ada aja sekali-sekali seperti itu. Jadi tidak jauh dari yang Ya, yang kita buat yang kita rencanakan. Di dalam modul ajar kan ada bagian tujuan pembelajaran. Apakah setiap Ibu mengajar tujuan pembelajaran tersebut tercapai atau ada yang tidak? Ketika mengajar ya, pertama kali mengajar memang kita harus utarakan yang namanya tujuan pembelajaran kepada siswa. Kalau apakah ada yang tidak terpenuhi, itu bisa saja ada 1-2. Tapi kalau untuk tujuan pembelajaran secara garis besarnya itu biasanya bisa kita laksanakan, tercapai lah seperti itu. Walaupun mungkin ada kadang-kadang ya 1-2 mungkin yang belum tercapai, mungkin itu tadi keadaan siswa, cara menyerap siswa itu juga berbeda-beda ya kan, bisa saja agak susah kita menyampaikan materi untuk saat itu. Terima kasih. Pertanyaannya ada lagi tuh, Bu.
dari pengalamannya Ibu sampaikan, keterampilan mana yang paling menantang untuk Ibu kuasai dan mengapa? Dari 8 keterampilan tersebut. Kalau saya sendiri keterampilannya mungkin memfasilitasi yang namanya kelompok kecil dan perorangan. Pada bagian fasilitasi kelompok-kelompok kecil dan perorangan. Kenapa? Karena yang namanya juga sudah dalam kelompok ini, kita tetap memang harus nge-push ya, harus tetap mengupayakan agar semua siswa itu aktif. Sementara diskusi ini ada aja siswa yang satu itu yang terlalu aktif, tapi yang lain malah vakum dia seperti itu kan. Padahal kita pengennya kan sebenarnya diskusi itu biar lebih aktif seperti itu. Terus untuk yang perorangan ini kenapa saya rasa kita harus butuh yang namanya waktu tertentu untuk siswa-siswa tertentu yang memang butuh apa ya namanya pendampingan khusus. Mungkin kita katakanlah yang punya latar belakang khusus juga. Jadi kan itu memang harus butuh waktu. Tidak bisa kita samakan dengan secara keseluruhan. Ya kita butuh waktu yang cukup banyak kalau untuk mendampingi siswa yang memang punya masalah atau punya kelemahan khusus. Ya contoh yang nggak bisa membaca, yang pemalu, itu kan sulit gitu. Tidak bisa segampang atau butuh waktu hanya beberapa menit saja untuk mengatasi yang seperti itu. Itu menurut saya. Dalam kelas tersebut, Ibu adakah hal wajib dalam guru itu harus menghafal nama-nama murid di kelas tersebut? Kalau saya pribadi itu harus. Kenapa? Ketika kita menyebutkan nama siswa, secara tidak langsung sebenarnya itu memberi respon yang positif buat siswa. Kenapa? Ibu ini kenal dengan saya, gitu kan. Apalagi mungkin siswa-siswa yang kita katakanlah yang super aktif atau mungkin super pemalu. Kayak begitu kita panggil namanya, saya tidak nyangka ternyata saya dikenal sama ibu itu. Ini kenal sama saya. Karena kan siswa ini kadang merasa yang dikenal oleh siswa ya, ibu itu hanya yang pintar, yang cantik, yang ganteng kan gitu. Tapi saya rasa kalau dibilang harus menghafal, menurut saya pribadi ya harus. Kita harus tahu nama siswa kita itu. Mungkin sebelum kita panggil, kita harus tengok dulu gitu. Boleh tengok daftar nama sebelum kita sebutkan gitu, kita tengok dulu biar dia lebih merasa dekat dengan kita gitu. Oke, Bu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya itu dalam beberapa ini kan kurikulum pendidikan ini kan semakin meningkat semakin tahunnya meningkat terus. Nah, dari tahun-tahun sebelumnya nih Bu, bagaimana Ibu melihat perkembangan metode pengajaran di sekolah dasar dalam beberapa tahun terakhir ini? Kalau untuk saya sendiri, untuk Merdeka Belajar lah ya, untuk yang pertama sekali itu ya, setelah dari K13 ke Merdeka Belajar, memang itu cukup berubah sekali ya, dimana kalau Merdeka Belajar ini siswa itu memang benar-benar diberi kebebasan dengan tanda kutip, bebas untuk mengekspresikan diri, bebas untuk memilih mana yang menurut bakat dan kemampuan dia, dimana juga guru memang hanya menjadi fasilitator seperti itu. Menurut saya ini cukup mendukung, dimana kita tahu generasi sekarang ya tidak lagi generasi yang tertutup, banyak hal yang bisa mereka lihat, yang bisa mereka dapat dari luar. Jadi mungkin itulah yang menjadi acuan dari kurikulum Merdeka Belajar ya, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa sekarang. Saya sangat mengapresiasi sih sebenarnya, hanya saja mungkin untuk lebih ke gurunya bagaimana cara untuk meninggalkan metode-metode yang lama seperti itu. Karena apapun katanya, salah satu yang paling sulit itu kan karena kita sudah terbiasa. Jadi itu yang sangat sulit untuk diubah ya. Untuk gurunya pribadi memang harus bisa mengikuti upgrade gitu ilmu yang anak-anak sekarang butuh. Menyesuaikan dengan Kebutuhan siswa kita seperti apa, kurikulum baru seperti apa. Menurut Ibu merasa kewalahan tidak? Kan kurikulum K13 ini masih belum ada setahun sudah diganti ke kurikulum Merdeka. Kalau untuk pribadi gurunya sih sebenarnya kewalahan, sudah pasti kewalahan. Karena kan sebenarnya itu tadi hal yang paling sulit diubah itu karena kebiasaan. Kita sudah terbiasa yang seperti tiba-tiba diubah dengan hanya butuh waktu yang sangat sedikit gitu ya, harus bisa. Ya kewalahan. Tapi saya rasa dengan berjalannya waktu malah bisa, karena biasa. Katanya itu benar sekali. Mungkin dengan itu akan terbiasa dan selanjutnya jadi bisa melaksanakan dengan baik. Oke Bu, pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan sudah saya dapatkan jawabannya. Namun ada satu pertanyaan terakhir Bu.
Apa satu saran yang Ibu mau berikan kepada guru-guru muda yang baru mau mulai karir, terkhususnya kepada saya? Oke, untuk Pesan-pesan. untuk guru-guru muda, bagi saya satu, jangan cepat mengeluh, ya, jangan cepat mengeluh, jangan cepat juga bisa dikatakan puas, ya, jangan cepat puas, jangan cepat mengeluh, ya, beda sih ya, jangan cepat mengeluh, jangan cepat puas, ya. Kenapa jangan cepat mengeluh? Memang kan kita tahu generasi sekarang ini ketika ketemu masalah, ketika ketemu ini udah langsung udah nggak bisa, aku nggak bisa ini nggak bisa, seperti itu. Artinya tetap aja, apa bedanya sebenarnya dengan kita juga punya masalah, punya kendala dalam pembelajaran. Siswa yang kita ajarkan dulu dengan sekarang mungkin orangnya yang berubah, tapi sifat alaminya sebenarnya masih sama. Artinya jangan pernah menyerah, cari yang bisa kira-kira kita buat jadi acuan-acuan untuk mendukung pembelajaran kita, dan jangan cepat puas. Artinya jangan cepat puas, kenapa? Karena guru muda sekarang ini juga gini, aku kan udah tahu IT, udah bisa ini, udah merasa hebat, merasa puas, ya. Yang namanya ilmu itu kan tetap upgrade, tetap akan berubah, tetap akan berubah. Cari terus, jangan cepat puas, tapi jangan cepat menyerah. Itu saja menurut saya, ya. Oke Bu, terima kasih Bu atas waktu yang Ibu berikan pada hari ini, dan terima kasih juga Ibu sudah bersedia dalam meluangkan waktu untuk membantu saya menyelesaikan tugas ujian akhir saya ini. Saran-saran yang Ibu berikan saya terima dengan baik. Sekali lagi terima kasih ya. Oke, sama-sama.